Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan biarlah sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing, Kota Surabaya. Dan saya mau mengucapkan selamat memperingati Hari Pentakosta. Minggu kemarin kita memperingati Pentakosta, di mana kita memperingati Roh Kudus dicurahkan kepada setiap umatnya. Nah, sebelum kita memasuki dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kalau kami ada di penghujung semester di tahun 2025, itu semua karena perlindungan-Mu, itu semua karena kasih-Mu yang besar, dan itu semua karena penyertaan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua tanpa terkecuali, Tuhan, dan berbicara pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Nah Bapak Ibu, tema pada bulan ini yaitu dipenuhi dan diubahkan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, setiap kita umatnya pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di saat kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kepribadian kita atau kehidupan kita akan diubahkan. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara pandang kita, bagaimana kerohanian kita, kedewasaan kita akan diubahkan. Tetapi bagaimana, apa sih leverage atau ukuran kata-kata dipenuhi? Ya, saya nggak bisa mengatakan kalau Bapak Ibu tidak dipenuhi atau kurang dipenuhi. Ya, saya nggak bisa mengatakan kalau Bapak Ibu kurang cinta Tuhan. Tetapi yang tahu kita cinta Tuhan, bagaimana kondisi kita, sebesar apa kita mencintai Tuhan adalah diri kita sendiri dan Tuhan tentunya. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, saya percaya ada sebuah proses, ada sebuah pertumbuhan. Di saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita dan kita meminta Roh Kudus memimpin kehidupan kita, ada perubahan demi perubahan yang terjadi. Kita akan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya akan dasari dulu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini ayat yang terkenal. Mari sama-sama kita membaca 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kata-kata ini ada kata-kata akan, seolah-olah belum. Memang Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8 itu adalah setelah kenaikan Yesus ke surga. Lalu pasal yang kedua dikatakan hari Pentakosta. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, hari ini setiap kita umatnya menerima Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, saya akan baca ulang bahwa kamu sudah menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena itu Bapak Ibu, setiap kita memiliki Roh Kudus dan setiap kita memiliki kuasa. Dan kuasa ini bukan kuasa yang biasa, tapi biarlah kuasa yang diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang Pentakosta. Hari ini saya akan bahas tentang sejarah Pentakosta dan perubahan makna dalam perjanjian baru. Ada 3 poin Bapak Ibu, tapi hari ini saya hanya membahas 1 poin saja Bapak Ibu. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dituliskan Bapak Ibu bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, kalau kita mengacu kepada Kisah Para Rasul 1, ada 120 orang murid Yesus di sana. Ya, mereka berkumpul di suatu tempat. Tetapi hal yang Bapak Ibu ingat adalah ketika tiba hari Pentakosta. Artinya Bapak Ibu, sebelum adanya pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta itu sudah ada. Gitu ya. Nah, kenapa sih kalau kita baca ayat berikutnya banyak orang datang dan sebagainya? Rupanya Pentakosta itu adalah di mana orang-orang Yahudi itu kembali ke Yerusalem. Mereka yang merantau kembali ke Yerusalem gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa Rioyo Idul Fitri gitu ya. Jadi kalau yang udah di kota-kota pulang ke kampung halaman. Kalau orang Chinese mungkin Chinese New Year, setelah merantau dan sebagainya, kembali bersama keluarga. Dan sama juga dengan Pentakosta ini Bapak Ibu, mereka ya itu berkumpul kembali ke Yerusalem. Berarti hari Pentakosta ini di perjanjian lama sudah ada. Nah, apa kata Pentakosta? Pentakosta diambil dari kata Pentekoste yang artinya 50. Jadi kalau kita hitung Bapak Ibu, dari Paskah sampai Pentakosta itu 50 hari. Setelah Yesus mati Bapak Ibu, lalu dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, itulah Paskah. Setelah Paskah 40 hari kemudian
Yesus naik ke sorga. Setelah naik ke sorga, 10 hari kemudian barulah ada hari Pentakosta. Nah, dari Paskah sampai Pentakosta ini adalah 50 hari. Nah, di dalam perjanjian lama hari ini juga dikenal oleh tradisi Yahudi, yaitu Shavuot. Ya, Shavuot yang artinya 7 minggu. Nah, 7 minggu, 7 kali 7, ya, karena 1 minggu adalah 7 hari. 7 kali 7 adalah 49 hari. Ditambah hari Paskahnya, yaitu 50 hari. Nah, apa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu? Apa sih yang perjanjian lama ajarkan tentang Pentakosta? Rupanya Bapak Ibu, mereka mengatakan bahwa Pentakosta adalah hari raya ucapan syukur karena ada panen raya yang besar. Nah, poin ini saya mau sampaikan adalah bahwa harusnya Pentakosta menjadi syukur karena panen, menjadi syukur karena kuasa Roh Kudus. Apa hubungannya, Bapak Ibu? Dipercaya oleh para teolog, pertama kali Pentakosta dirayakan oleh orang Israel adalah di dalam Yosua 5, di mana Bapak Ibu bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, ya, lalu dia mencicipi hasil dari tanah Kanaan. Disitulah mana berhenti. Lalu mereka menaikkan ucapan syukur karena mereka diberkati dan sebagainya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak mau supaya manusia fokus kepada panen rayanya. Tapi Tuhan mau supaya kita mengingat bahwa dari Mesir sampai ke padang gurun, bahkan sampai ke masuk ke tanah Kanaan dan menghasilkan buah-buah atau hasil dari tanah Kanaan, itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan tidak mau kita fokus dengan hal-hal yang terlihat mata, tapi Tuhan mau kita fokus kepada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Bayangkan Bapak Ibu 40 tahun ya tidak mengalami sakit, tidak mengalami robek Bapak Ibu, bahkan kasutnya saja tidak rusak, bahkan disertai dan dilindungi, diberikan makan, yaitu diberikan mana Bapak Ibu. Bukankah itu sebenarnya yang harus kita syukuri? Bukan karena kita panen. Karena itu Bapak Ibu, yuk hari ini apapun yang engkau syukuri, ya, mungkin engkau bersyukur atas usahamu, mungkin engkau bersyukur atas keuanganmu, mungkin engkau bersyukur atas anak, istri dan sebagainya. Oke, that's good, ya. Kekristenan selalu identik dengan ucapan syukur. Beli rumah ucapan syukur, ya kan. Lalu menikah ucapan syukur, nanti kawin perak, kawin emas, ya kan. Nanti sembuh ucapan syukur, ya kan. Kucing lahiran ucapan syukur, anjing lahiran ucapan syukur. Semuanya identik dengan ucapan syukur. That's okay, itu baik Bapak Ibu. Tetapi fokus kita bukan di hasilnya apa yang terlihat, tapi bila kita mengucap syukur karena perlindungan, karena kuasa dan penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dari Yosua 5, lalu masuk ke Yosua 6, disitulah Tuhan berperang ganti kita, di mana tembok Yeriko dihancurkan hanya dengan mengelilingi, bernyanyi, dan meniup sangkakala. Bukankah Tuhan berperang ganti kita? Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, lalu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, setelah Petrus menerima Roh Kudus gitu ya, setelah penuh dengan Roh Kudus dia bangkit. Lalu apa yang dikatakan? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada kuasa yang keluar. Ya, Petrus yang dulunya takut, Petrus yang dulunya menyangkal Yesus, tetapi di saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bangkit dan dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, 3.000 jiwa ini bertobat dan memberikan diri dibaptis bukan karena kuat dan kuasa Petrus, tetapi karena kuat dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan Petrus. Karena itu Bapak Ibu, apa yang tidak mungkin, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Anda berkata, Pak, saya udah taat, saya udah mengucap syukur kepada Tuhan, saya udah percaya, ya bahkan saya udah ke gereja, saya udah baca Alkitab, saya udah mengucap syukur, bla 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 dan sebagainya. Tapi Pak, keadaan saya sampai sekarang, doa saya belum dijawab. Saya tanya balik kepada Bapak Ibu, apakah Pentakosta atau Shavuot itu pertama kali diberikan pada saat panen terjadi? Tidak Bapak Ibu. Rupanya pertama kali diberikan adalah dalam kitab Imamat. Imamat adalah masa di mana bangsa Israel itu ada di padang gurun, belum dapat panen Bapak Ibu, belum bisa menghasilkan apa-apa. Toh mereka barusan keluar dari Mesir, baru dijajah, diperbudak oleh Mesir, baru saja keluar. Lalu dia menerbitkan perintah,
Bapak Ibu bisa baca dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Mereka masih ada di padang gurun. Mereka belum melihat, mereka belum menghasilkan apa-apa. Tapi Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu. Ya, di saat kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, meskipun kita belum melihat, firman Allah berkata, ya, berbahagialah engkau yang percaya namun tidak melihat. Ya, berbahagia engkau yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, kepercayaan kita penting Bapak Ibu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, percayalah bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Apa yang dilakukan oleh Petrus tadi udah saya mention Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus. Hari ini apapun yang kau hadapi, bangkit yuk. Ya, saya tahu Bapak Ibu tidak mudah, tapi yuk bangkit yuk. Di saat engkau berani bangkit dan engkau bersandar kepada Tuhan, engkau berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan memimpin langkahmu. Ya, engkau sakit, serahkan kepada Tuhan. Jangan engkau pikirkan, ya lakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Saya berdoa Bapak Ibu, ayat terakhir saya dari Efesus 3 ayat 20. Sama-sama kita baca 2-3, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam kita. Saya berdoa Bapak Ibu, Pentakosta bukan hanya memperingati saja, bukan hanya minta Roh Kudus, bukan hanya bicara tentang bahasa roh gitu ya, tetapi saya percaya yang harusnya kita ucapan syukur karena segala sesuatu yang terlihat. Kita mengucap syukur karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam setiap umat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Biarlah hari ini kami sadar bahwa kami tidak fokus kepada hal-hal yang terlihat, tapi kami fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Kami tidak fokus kepada hal-hal yang berbentuk materi, tapi kami fokus kepada hal-hal rohani, di mana Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan, dan Engkau yang memberikan hikmat atas setiap kami semua. Kami berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami putus asa Engkau beri pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.